Namun, bagaimana aku bisa menghancurkan hati Huang? Jika dia berada di alam dewa, Murong Yu tidak perlu memikirkannya sama sekali, cukup temukan seorang bijak semu dan tempelkan di hati yang bisa lari dari gurun. Namun, di dunia tandus, itu tidak mungkin. Karena bahkan yang kuat di alam barang suci hanyalah tubuh fisik, tetapi alam itu masih dipertahankan di alam surgawi, dan tidak ada banyak yang mematikan. Wus, wus, wus. Sementara Murong Yu berpikir, kerumunan itu bergerak dan melesat menuju dataran tinggi lain di sisi yang berlawanan. Aku berkumpul di sini sebelumnya dan tidak berani menyeberangi kolam guntur selama setengah langkah, tetapi sekarang aku ingin bergegas ke depan. Hati Murong Yu aneh, dan ketika dia menatap tajam, dia melihat bahwa sebuah jembatan yang dipadatkan dengan darah telah muncul di antara dua dataran tinggi. Jembatan itu tidak besar, dan hanya satu orang yang bisa berjalan menyeberanginya dalam satu waktu. Dan orang-orang itu hanya bergegas ke jembatan dan terbang dengan cepat ke depan. Murong Yu tidak bergerak, hanya melihat Si Tu Xuan di sebelahnya. Pada saat ini, Si Tu Xuan sepertinya teringat sesuatu, wajahnya sedikit berubah. Pada saat yang sama, dia bahkan ingin menyeberangi Murong Yu dan berjalan menuju jembatan. Cepatlah, kita harus pergi ke sisi lain. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sekarang ada begitu banyak orang. Mereka sama sekali tidak bisa bergegas ke depan. Terlebih lagi, banyak orang sekarang berkelahi karena siapa yang lebih dulu lewat. Bukankah kalian terbang saja? Kata Murong Yu sambil tersenyum tak berdaya. Dasar idiot, jika mereka bisa terbang, apakah menurutmu mereka tidak akan terbang langsung? Udara di sini dilarang, dan tidak mungkin untuk terbang sama sekali. Jika kalian ingin menyeberang, kecuali jembatan, kalian hanya bisa berjalan melintasi dasar danau. Tetapi bahkan orang kuat di alam produk suci mungkin tidak bisa keluar bahkan jika mereka memasuki danau. Si Tu Xuan berkata dengan cemas. Sungguh menakjubkan, Murong Yu masih tidak sabar, apa yang mereka semua pergi ke sana? Apakah karena bunga kristal darah? Itu seharusnya bukan bunga kristal darah. Selain bunga kristal darah yang dapat disucikan, dikatakan bahwa ada sesuatu di kedalaman tambang kristal darah yang juga dapat membuat orang menyucikan jiwa darah abadi. Jiwa darah yang tidak dapat dihancurkan. Murong Yu terkejut. Dalam legenda, akan ada semacam jiwa di kedalaman tambang kristal darah, yaitu jiwa darah abadi. Aku tidak tahu bagaimana jiwa darah abadi terbentuk, tetapi jika dapat dimurnikan, itu dapat menjadi jiwa darah abadi. Orang suci, efeknya mirip dengan bunga kristal darah. Si Tu Xuan menjelaskan dengan penuh semangat. Mungkinkah itu adalah pecahan jiwa Huang? Jika itu adalah pecahan jiwa Huang, mereka dapat disucikan setelah dimurnikan. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Wilderness juga disebut sebagai pembasmi, dan berada dalam kekacauan. Generasi yang kuat bahkan tidak berani memprovokasi surga. Bahkan jika itu hanya Desolation Timur, kekuatannya pasti melampaui alam dewa, setidaknya pada tingkat orang suci. Oleh karena itu, jika ia memurnikan pecahan jiwanya, seharusnya tidak ada masalah dengan penyucian. Jika ini benar, maka itu pasti hal yang baik. Hal yang baik, seharusnya miliknya sendiri. Murong Yu tersenyum, tetapi ketika dia melihat orang-orang yang telah berantakan, alisnya sedikit mengernyit. Jembatan yang dibentuk oleh darah yang terkondensasi hanya dapat melewati satu orang pada satu waktu, bahkan jika orang-orang di sini adalah alam terburuk, dan kecepatannya sangat cepat. Tetapi dibandingkan dengan begitu banyak orang, kecepatannya masih terlalu lambat. Selain itu, tidak ada yang tahu kapan jembatan ini akan tiba-tiba runtuh. Oleh karena itu, semua orang dalam perang berada pada jarak yang jauh dari jembatan. Jika tidak, begitu jembatan panjang itu dihancurkan oleh mereka, maka semua orang tidak perlu melewatinya. Ikuti aku dengan seksama. Murong Yu mencibir, mengulurkan tangan dan bergegas ke depan. Dengan tubuh fisiknya yang sudah mendekati puncak alam kesempurnaan, mereka yang berada dalam alam kesempurnaan dan alam kesempurnaan umum tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan Murong Yu tidak bergerak sama sekali, tetapi langsung menghantamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun Murong Yu pergi, semua orang yang berdiri di depannya pingsan dan berteriak berulang-ulang. Sialan, bajingan itu. Orang-orang yang pingsan bahkan tidak tahu siapa yang bergegas, jadi mereka berteriak dalam kehampaan.
Adapun mereka yang sudah bereaksi, beberapa orang yang dipukul dan diterbangkan oleh Murong Yu sudah membunuh dan menyerbu ke arah Murong Yu. Tiba-tiba, ratusan orang menyerbu ke arah Murong Yu. Dalam sekejap mata, huru-hara sebelumnya di sini berubah menjadi serangan kelompok. Dalam hal ini, Murong Yu hanya mencibir berulang-ulang. Sama sekali tidak menatap orang-orang ini. Ledakan. Tepat saat semua orang bergegas menuju Murong Yu, ada suara keras di depannya. Setelah suara mengerikan itu, ada teriakan yang menakutkan dan mengerikan, yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Semua orang terkejut sekaligus. Mereka mengikuti prestise, tetapi melihat bahwa jembatan darah yang telah dibangun di antara dua tempat tinggi itu telah hancur berantakan. Dan sebagian besar dari mereka yang masih berada di jembatan itu adalah jembatan yang rusak yang telah jatuh ke dalam darah yang membara di bawah. Jeritan itu berasal dari mereka. Auzu.com semua orang, tetapi ketika mereka melihat orang-orang itu bersentuhan dengan darah di danau, daging dan darah mereka menghilang dari udara tipis dan musnah. Dan ketika mereka semua jatuh di danau, seluruh orang itu menghilang tanpa jejak, benar-benar musnah, dan tidak ada bubuk yang tersisa. Dalam proses ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang bereaksi cepat telah meroket, atau terbang menuju dataran tinggi lainnya, atau terbang di atasnya. Ledakan. Namun, pada saat ini, darah, yang awalnya meleleh, tiba-tiba meledak menjadi gelombang badai. Dalam suara keras, gelombang darah ini dengan keras menyapu ke arah orang-orang yang bergegas untuk hidup mereka dalam kepanikan. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang-orang kuat di alam kelas yang sangat bagus. Namun, gelombang darah lebih cepat. Begitu mereka naik ke langit, gelombang darah itu telah menyinari mereka dan menyelimuti mereka. Jeritan keluar lagi. Saya hanya melihat orang-orang kuat yang ditelan gelombang darah dan tenggelam, tetapi mereka hanya punya waktu untuk menjerit, dan kemudian mereka dimusnahkan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari sekejap, semua orang yang jatuh dari jembatan yang rusak itu mati, dan tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, danau darah di bawah jembatan yang rusak dikembalikan ke keadaan semula lagi. Suara napas dingin terus terdengar dari kerumunan, dan bahkan, sebagian besar orang tanpa sadar melangkah mundur dan meninggalkan danau darah yang jauh. Jika danau darah itu secara tidak sengaja berubah menjadi gelombang darah, bukankah mereka akan mati? Petik 2. Tempat hantu ini mengerikan. Banyak orang saling memandang, semua melihat kengerian di mata masing-masing. Ketiga Murong Yu juga mundur, menjauh dari danau. Apakah ini kekuatan Huang Xiansui? Murong Yu merasa ngeri. Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa kekuatan ini hanyalah masalah sepele. Jika Huang menyerang alam dewa sejak awal, darah Huang yang masih hidup itu mengerikan. Bahkan para orang suci tidak dapat menahan kekuatan darah Huang, entah mereka diserang oleh roh jahat dan mati, atau mereka dimurnikan oleh darah Huang. Terlebih lagi, mereka hanyalah dewa. Ini karena Huang belum bangkit, jika tidak, sesak napas saja dapat membunuh mereka semua. Bajingan kecil, tidakkah kau ingin pergi ke sisi lain? Sekarang aku akan mengirimmu ke sana. Sementara Murong Yu berpikir, sebuah suara suram terdengar. Sun Sheng melihat ke sana, tetapi melihat puluhan orang yang membunuh, dan niat membunuh perlahan-lahan dipaksakan. Sekelompok sampah. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi mengejek. Kau mungkin kuat, tetapi apakah kedua wanita ini? Seorang pemuda berpakaian abu-abu menunjuk Yang Qin dan Situ Xuan sambil mencibir. Berhentilah bicara omong kosong dan hancurkan mereka semua. Orang lain berteriak dengan suara yang dalam. Wajah Murong Yu berubah, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini, tetapi akan menjadi tragedi jika orang-orang ini secara tidak sengaja mendekati danau darah di belakang. Terlebih lagi, Yang Qin dan Situ Xuan terlalu lemah. Namun, wajah Murong Yu berubah drastis, dan tidak mungkin untuk takut pada mereka sama sekali. Segera, dia melangkah maju, menatap acuh tak acuh pada puluhan orang yang telah dipaksa untuk membunuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kalian ingin mati, biarkan mereka pergi. Aku akan datang lebih dulu. Pemuda berpakaian abu-abu itu berteriak keras, bergegas ke depan Murong Yu sementara sosoknya berkedip, lalu memukul kepala Murong Yu dengan tinjunya dan menghantamnya. Aku akan mengirimmu ke jalan. Murong Yu mencibir dengan jijik, dan mengulurkan tangannya yang besar,
meraih tangan besar pemuda berpakaian abu-abu itu di jalan. Segera, pemuda berpakaian abu-abu itu merasa tangannya seperti membeku, tidak bisa bergerak. Segera, wajahnya berubah drastis. Dengan teriakan keras, dia akan melepaskan diri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menembus tubuhnya, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa dia telah naik ke udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju danau darah. Pemuda berpakaian abu-abu itu langsung ketakutan setengah mati, dan ketika pikirannya bergerak, dia akan terbang kembali. Teruskan saja, suara Murong Yu terngiang di telinganya. Pada saat yang sama, Yang Qin dan yang lainnya melihat bahwa Murong Yu telah naik ke udara, muncul di belakang pemuda berpakaian abu-abu itu dalam sekejap, dan kemudian menamparkan pemuda berpakaian abu-abu itu dengan telapak tangan. Dengan suara, bang, pemuda berpakaian abu-abu itu langsung terlontar ke langit di atas danau darah. Boom! Begitu pemuda berpakaian abu-abu itu memasuki langit di atas danau darah itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang darah yang sangat besar. Apa? Gelombang darah itu langsung menenggelamkan pemuda berpakaian abu-abu itu, dan kemudian semua orang mendengar teriakan dari pemuda berpakaian abu-abu itu. Segera setelah itu, gelombang darah itu kembali ke danau darah dan pulih ke keadaan semula. Melihat pemandangan ini, puluhan orang yang telah dipaksa untuk membunuh segera berhenti dan menatap Murong Yu dengan ngeri, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Melihat puluhan orang dengan wajah ketakutan, Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara puluhan orang. Boom! Setelah suara keras, seorang pria kuat di alam terbaik langsung terhempas ke kepala dan meninggal. Murong Yu lah yang meledakkan kepala pria ini. Boom! Setelah meledakkan orang itu dengan pukulan, dia menghantam tubuhnya dan menghancurkan seniman bela diri orang lain di alam terbaik. Puff! Setelah membunuh dua orang dalam sekejap, Murong Yu telah bergegas ke sisi orang ketiga, dan kemudian mencengkeram kepala orang itu, langsung menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, semua orang bereaksi. Dalam waktu singkat, kemarahan terhadap Murong Yu jauh melampaui kepanikan mereka terhadap Murong Yu. Meraung satu persatu, mereka menghantam ke arah Murong Yu. Murong Yu mencibir lagi, dan menyambutnya tanpa rasa takut. Suara-suara berderak dan teriakan terus terdengar, dan dalam selusin napas, puluhan orang kuat itu telah bergelimpangan di mana-mana, dan mereka semua dipenggal oleh Murong Yu. Aku memiliki kekurangan yang sangat parah, tetapi siapapun yang ingin membunuhku, aku akan membunuh mereka sebelum mereka membunuhku. Mungkin aku bukan yang terkuat, tetapi sebelum aku mati, aku pasti akan menarik mereka. Banyak orang membayar untuk hidupku. Murong Yu melirik samar-samar di depannya, ekspresinya acuh tak acuh dan suaranya dingin. Melihat tatapan Murong Yu, kebanyakan orang tanpa sadar mundur selangkah. Tidak seorang pun seharusnya berani melakukan apapun pada Murong Yu sekarang, mereka tidak memiliki kebencian dengan Murong Yu sejak awal. Jika itu dipotong secara tidak sengaja, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Yang Qin dan Si Tu Xuan datang ke sisi Murong Yu. Si Tu Xuan, bukankah itu berarti butuh beberapa tahun untuk mata air darah terbuka setelah dibuka sekali? Mengapa orang terus datang? Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Karena, selama proses ini, Murong Yu terus melihat orang-orang muncul di dataran tinggi ini. Meskipun sebagian darinya baru saja melewati dataran tinggi lain, jumlah orang di sini dengan cepat melampaui yang sebelumnya, mencapai hampir 10 juta. Si Tu Xuan menggelengkan kepalanya, orang-orang ini pasti tidak datang dari mata air darah. Ketika semua orang bisa masuk jauh ke dalam danau darah, bisakah kamu membuka mata air darah? Mereka pasti datang ke sini melalui metode lain. Adapun metodenya, Si Tu Xuan tidak tahu. Bukankah kamu dokter jenius dari dunia yang sepi? Mengapa kamu tidak tahu? Si Tu Xuan segera melotot ke arah Murong Yu, aku adalah dokter jenius yang baik, tetapi aku masih sangat muda dan aku tidak tahu banyak hal. Apakah ini normal? Murong Yu tersenyum tipis, matanya muncul di danau, dan matanya bersinar dengan sinar cahaya. Tiba-tiba, napas berbahaya naik di hati Si Tu Xuan. Murong Yu, apakah kamu tidak ingin melewati danau? Ya, Murong Yu tidak menyangkal bahwa dia memang memiliki ide ini di dalam hatinya.
Situ Suan hampir pingsan, mengetahui bahwa danau darah itu sangat menakutkan, masih ingin masuk. Bukankah otak seperti ini sudah terbakar? Jembatan itu seharusnya masih muncul. Kita menunggu. Siapa yang tahu kapan jembatan itu akan muncul? Jika kamu menunggu beberapa zaman, bunga lili hari akan dingin. Selain itu, bahkan jika jembatan itu muncul, kamu dijamin dapat melewatinya secepat mungkin. Situ Suan memutar matanya, tetapi dia juga tahu bahwa Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya dapat melewati jembatan itu untuk pertama kalinya. Setelah itu, Situ Suan tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Baiklah, saat Situ Suan berbicara, Murong Yu merasakan fluktuasi yang tidak biasa di kehampaan di depannya. Segera, dia melihat ke atas. Entah kapan, sebuah jembatan telah diasumsikan berada di antara dua dataran tinggi. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia segera mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Yang Qin dan Situ Suan satu persatu, dan kemudian sayap malaikat segera muncul di belakangnya. Dengan kepakan sayap malaikat yang ganas, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Ah, apa yang kamu lakukan? Ketika Murong Yu melangkah ke jembatan, Situ Suan berseru. Saat berikutnya, dia melihat darah cair di bawah itu seperti lautan badai. Untuk sementara waktu, dia berpikir bahwa Murong Yu akan membawanya terbang dengan paksa. Tiba-tiba, dia begitu ketakutan sehingga dia berseru, tangannya bahkan lebih tanpa sadar memeluk Murong Yu, dan tubuhnya baru saja dibungkus. Tiba-tiba oleh Situ Suan, Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh dari jembatan. Tiba-tiba, dia memberi Situ Suan dengan marah, gigi tua itu akan rontok. Jangan terkejut seperti gadis kecil, oke. Jika kita jatuh karena ini, kita bertiga akan mati. Hah, apakah kamu berjalan di jembatan? Baru sekarang Situ Suan menyadari Murong Yu berlari di jembatan, dan segera mengeluarkan suara rendah yang memalukan. Kemudian wajah Kiao memerah dengan, hah. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya lebih dalam, tidak berani melihat ke arah Murong Yu. Auzu.com, baiklah, kamu bisa turun. Kamu terlalu berat. Murong Yu tiba-tiba melempar Situ Suan dari tangannya. Situ Suan segera menjadi marah, melotot ke arah Murong Yu dengan wajah tidak senang, dia memiliki berat badan standar. Hei, apakah kita yang pertama datang ke sini? Situ Suan melihat ke jembatan tidak jauh di belakang, dan menemukan bahwa saat ini, orang yang paling dekat dengan tanah tinggi hanya berjalan di sebagian kecil jembatan. Murong Yu, kecepatan reaksimu tidak buruk. Situ Suan menatap Murong Yu sambil tersenyum, matanya penuh kekaguman. Kalau tidak, apakah kau pikir aku ini kau? Begitu membosankan. Jika itu kau, aku khawatir aku tidak akan bisa menginjakkan kaki di sini bahkan setelah beberapa zaman. Kata Murong Yu dengan marah. Saat berbicara, dia juga melihat ke tempat ini. Ketinggian ini mirip dengan yang sebelumnya, dan ukurannya puluhan ribu mil. Orang-orang yang datang sebelumnya tidak ada lagi di sini, haruskah mereka masuk lebih dalam? Ayo pergi. Murong Yu meregangkan tubuh dan berjalan lebih dalam. Namun, pada saat ini, ada gelombang jeritan dari belakang mereka. Mengikuti reputasinya, Murong Yu pingsan lagi ketika dia melihat balok yang melompat. Begitu cepat, Murong Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut. Ketika jembatan pertama kali muncul, ratusan ribu orang datang sebelum runtuh. Dan kali ini, hanya sekitar 10.000 orang yang datang. Sepertinya jembatan ini runtuh secara acak. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan kemudian dengan cepat berjalan maju bersama Situ Suan dan Yang Qin. Segera, mereka tiba di sisi lain dari dataran tinggi. Ada dataran tinggi lain di kejauhan di depan. Namun berbeda dengan dua dataran tinggi sebelumnya. Sebab, di antara dua dataran tinggi ini terdapat jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh satu orang. Berliku-liku, 9 tikungan dan 18 tikungan, lurus ke dataran tinggi di seberangnya. Murong Yu berhenti. Mengapa kau tidak terus berjalan? Situ Suan sedikit cemas, dan saat hendak memulai jalan setapak itu, ia mulai melangkahkan kakinya. Namun, Murong Yu yang memegang bahunya. Jangan naik jika kau tidak ingin mati. Murong Yu menatap jalan setapak itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Raut wajah Situ Suan sedikit berubah, dan ia teringat jembatan yang pernah mereka lewati sebelumnya. Dasar bodoh. Melihat Murong Yu dan ketiga orang itu berhenti,
beberapa orang kuat yang mengikuti mereka hanya mencibir, dan bergegas menuju jalan setapak tanpa jeda. Beberapa orang yang lebih berhati-hati berhenti seperti halnya Murong Yu, dan memperhatikan mereka. Berjalan cepat, tidak ada yang aneh. Tidak ada pergerakan di danau darah di bawah. Tak lama kemudian, orang pertama yang bergegas memasuki jalan setapak itu tiba di tengah-tengah dua dataran tinggi itu. Sekelompok orang idiot, mana ada bahaya. Kalau aku yang maju ke depan, jiwa darah abadi itu akan jadi milikku. Orang ini sepertinya sudah melihat sendiri kejadian saat dia mendapatkan jiwa abadi dan melambung tinggi di siang hari. Namun, saat itu, tiba-tiba ada napas kematian yang kuat menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, dia terkejut, kecepatannya tiba-tiba melambung tinggi, dan dia pun melesat maju dengan ganas. Namun, saat itu, seberkas darah menyembur deras dari danau darah di samping jalan setapak, dan dengan cepat menggelinding ke arah orang kuat itu dengan kecepatan kilat. Berguling, pria itu berteriak, dan sambil mencambuk ke depan dengan cepat, dia menghantamkan tinjunya ke cahaya darah. Itu ekor binatang buas darah, orang ini akan menjadi tragis. Mata Murong Yu berkedip, dan dia sudah bisa melihat wajah sebenarnya dari cahaya berdarah itu. Binatang buas darah yang menembak setidaknya adalah alam kelas yang sangat baik, dan orang kuat itu hanya alam kelas yang luar biasa. Benar saja, sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, orang kuat di alam terbaik telah menjerit, dan seluruh orang itu tersapu ke jalan setapak oleh ekor binatang buas darah itu. Bergemuruh, pada saat ini, darah menyembur keluar dari danau darah di sebelah jalan setapak, membidik orang-orang kuat di jalan setapak dan membombardir masa lalu. Banyak binatang buas darah. Wajah Si Tusuan menunjukkan ekspresi ngeri. Setidaknya binatang buas darah di alam dengan kualitas tertinggi ditembak, masing-masing dari mereka kuat, jauh lebih kuat daripada binatang buas darah di danau darah di luar. Selain itu, banyak binatang buas darah sekarang menyerang satu orang. Jika ingin pergi ke sisi lain, harus melewati jalan setapak ini, melewati serangan binatang buas berdarah ini. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Murong Yu. Jalan setapak ini mungkin bisa mengatur 99% orang, tetapi itu pasti tidak akan menghentikannya. Aku akan lewat, kalian pergi ke harta karunku dulu. Transmisi Murong Yu berkata kepada Yang Qin dan keduanya, lalu dia memasukkan mereka ke dalam buku Hetuluo. Dengan kekuatan mereka berdua, jelas mustahil untuk melewati jalan setapak ini. Setelah menerima keduanya, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat, bergegas menuju jalan setapak dengan cepat. Siluman, hilangnya Murong Yu secara tiba-tiba tidak membuat semua orang terkejut. Karena mereka telah melihat kecepatan Murong Yu, mereka hanya mengira bahwa Murong Yu telah pergi ke tempat lain. Pada saat tidak terlihat, Murong Yu telah tiba di persimpangan jalan setapak. Pada saat ini, jalan setapak telah tenang kembali, karena semua orang di jalan setapak telah dibunuh oleh binatang buas berdarah. Dan melihat binatang buas berdarah itu begitu menakutkan, tidak ada yang berani melangkah ke sini sejak lama. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu melangkah ke jalan setapak. Kemudian kecepatannya terus melaju ke sisi yang berlawanan. Meskipun dia tidak terlihat dan yakin bahwa binatang buas berdarah ini tidak akan dapat menemukannya, dia tidak akan pernah salah. Selain itu, sejak Murong Yu melangkah di jalan setapak, suasana hatinya menjadi berat entah mengapa. Samar-samar merasakan ada yang salah. Namun, tidak peduli apa itu, jalan setapak ini akan selalu berlalu. Dan Murong Yu telah menginjakkan kaki di jalan setapak ini, dan sama sekali tidak ada alasan untuk kembali. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan segera dia bergegas ke tengah jalan setapak. Orang pertama yang baru saja menyerbu ke jalan setapak juga datang ke sini dan binatang buas darah muncul. Jantung Murong Yu tiba-tiba menegang, dan aura berbahaya tiba-tiba menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, danau di sebelah kiri Murong Yu tiba-tiba meledak menjadi darah. Kemudian, seberkas darah melesat keluar dari kedalaman danau darah, melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, dan berguling ke arah Murong Yu. Ditemukan, jantung Murong Yu tenggelam, dan jenis kesalahan di hatinya semakin kuat. Harus dipahami bahwa di alam dewa, selama dia tidak terlihat, bahkan kuasa Sage tingkat ke-10 tidak dapat menemukannya. Di sini, ketidaktampakannya sebenarnya tidak berlaku. Apakah karena binatang buas darah terlalu kuat?
Tapi itu tidak benar, binatang buas monster di alam yang sangat indah di Danau Darah itu tidak menemukan sosoknya sebelumnya. Sebenarnya, Murong Yu telah melupakan hal yang sangat mendasar. Di mana dia sekarang? Tetapi di dunia yang terbuang, tubuh Wastelen Timur. Jika Huang benar-benar dibangkitkan, dia pasti penguasa dunia. Bahkan jika metode sembunyi-sembunyi Murong Yu ratusan miliar kali lebih canggih, dia tidak bisa menyembunyikannya. Oleh karena itu, wajar saja jika ditemukan sekarang. Ada apa? Tidak ada seorang pun di sana, mengapa binatang buas darah menyerang? Melihat pemandangan ini, banyak orang di tepi Danau Darah terkejut. Jantung Murong Yu tergerak, dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Dia tidak ingin bertarung dengan darah ini, dia hanya ingin segera pergi ke dataran tinggi di seberang. Hanya saja di mana itu semudah itu. Baru setelah Murong Yu melangkah, binatang buas darah kedua bergegas keluar dari Danau Darah di sisi lain dan meledak ke arahnya. Ledakan, 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 ledakan. Setelah binatang berdarah kedua, lebih banyak binatang berdarah terus-menerus menyerbu keluar, semuanya adalah binatang berdarah, semua binatang berdarah di alam kualitas tak tertandingi. Semua cara Murong Yu untuk maju dan mundur terhalang untuk sementara waktu. Selain itu, banyak binatang berdarah bahkan menguncinya dan membunuhnya. Bunuh! Murong Yu berteriak keras, dan akhirnya bergerak. Dengan 1000 gajah tentara menarik tinjunya, dia meledakkan binatang berdarah yang menghalangi jalannya ke depan. Ledakan! Kekuatan mengerikan itu meledak dengan ganas, binatang berdarah itu menjerit, dan semuanya terlontar keluar. Namun, karena serangan itu, sosok Murong Yu juga terpaksa jatuh dari kehampaan. Ternyata kapan dia bergegas ke jalan setapak? Kami bahkan tidak menyadarinya. Melihat sosok Murong Yu muncul begitu saja, mereka semua terkejut. Siluman. Dua kata ini langsung muncul di benak mereka. Kemarahan yang menyesakkan membumbung tinggi, dan bau darah yang membuat orang muntah semakin menyengat. Sekelompok binatang berdarah yang sangat kuat terus-menerus keluar dari Danau Darah, menyerbu ke arah Murong Yu. Murong Yu meraih artefak suci, pengejar jiwa, di tangannya. Diresapi dengan kekuatan yang tak tertandingi, pengejar jiwa, meledak dengan cahaya tombak hitam. Dentuman, pemusnahan total. Murong Yu menghantam tangannya dan menyapu tombak dengan ganas, dan segera menjatuhkan beberapa binatang berdarah yang telah diledakkan dari sisi kanan. Meminta langit, Qiang Jue membuat langit marah, dan kembali ke kuda untuk meminta langit. Murong Yu menunjukkan keterampilan tempur yang kuat, memaksa tombak keluar dari balok tombak, menutupi seluruh tubuh, mencekik ke segala arah. Setiap binatang berdarah yang mendekat langsung diledakkan atau diledakkan. Auzu.com. Namun, ada terlalu banyak binatang berdarah. Murong Yu terbang dengan satu kepala, lalu menyerbu kedua ujung. Murong Yu dikelilingi oleh kerumunan padat di jalan setapak, dan dia tidak bisa bergerak maju atau mundur. Untuk sementara waktu, Murong Yu jatuh ke dalam krisis. Selain itu, ini bukan hal yang paling menakutkan. Hal yang paling mengerikan adalah ketika binatang buas darah itu keluar dari Danau Darah, mereka semua membawa air Danau Darah yang seperti magma. Danau-danau ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, dan tubuh daging dari tingkat artefak yang sangat indah itu tidak dapat bertahan untuk sesaat, dan itu akan sepenuhnya dimusnahkan. Oleh karena itu, Murong Yu hanya dapat meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, membentuk perisai di permukaan tubuh untuk melindungi tubuhnya. Namun, itu tidak berguna. Begitu perisai kekuatan itu menyentuh darah itu akan segera dimusnahkan. Untungnya, pohon kehidupan milik Murong Yu dapat mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi kapan saja, jika tidak, kekuatannya akan habis terkuras. Orang ini sedang sekarat. Dia tidak akan sanggup bertahan lama. Orang-orang di kejauhan menatap Murong Yu dan banyak bicara. Tapi kekuatan anak ini tidak buruk. Dia membunuh puluhan monster darah, kan? Tapi semakin banyak monster darah yang dia bunuh, semakin marah monster darah itu, dan semakin banyak monster darah yang akan menyerbu keluar. Dia hampir kewalahan oleh monster darah itu. Sementara semua orang berbicara, mereka semua sedih. Murong Yu tidak bisa melewatinya dengan begitu kuat, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana dengan ratusan ribu orang di masa lalu? Apakah mereka semua berhasil melewatinya atau mereka semua terbunuh oleh monster darah? Tiba-tiba, puluhan ribu orang merasakan firasat buruk di hati mereka.
Mereka tidak bisa maju atau mundur. Monster darah semakin banyak, dan alam semakin tinggi dan tinggi. Bahkan ada beberapa monster darah kuat yang telah bertarung dengan Murong Yu dan belum ditembak olehnya. Haruskah tidak ada monster darah di alam Saint Grade? Pikir Murong Yu tertekan, dan pada saat yang sama, dia telah mengorbankan Hetu Luoshu dengan sebuah pikiran. Begitu Hetu Luoshu muncul, ia dengan cepat melesat masuk. Pada akhirnya, ia sebesar batu kilangan, menyelimuti langit di atas kepala Murong Yu, lalu jatuh dan menyelimutinya dengan cahaya kuning, melindunginya dengan kuat. Namun, begitu Hetu Luoshu muncul, ia diserang dengan hebat oleh binatang buas berdarah itu. Kekuatan yang mengerikan itu terus membombardir, dan kerusakan yang meluap terus-menerus menyerbu tubuh Murong Yu, membombardirnya dengan darah dan ketidaksabaran, seperti sungai dan lautan. Yang Qin menembak. Murong Yu membuka sudut Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama berteriak di telinga Yang Qin. Yang Qin segera mengambil telapak tangan. Dengan bang, Yang Qin menamparkan binatang buas berdarah dengan telapak tangan, dan terdengar suara keras yang tumpul. Namun, itu hanya suara tumpul, dan binatang buas berdarah itu tidak bergerak sama sekali. Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh ke danau darah di bawah dengan goyah. Ada apa? Wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Namun Yang Qin juga sedikit tertekan, dan mengambil telapak tangan kedua tanpa jeda. Hanya saja, seperti telapak tangan pertama, itu sama sekali tidak dapat mengguncang binatang berdarah itu, apalagi melukai binatang berdarah itu dengan parah, dan bahkan terbang keluar. Setelah beberapa kali telapak tangan, efeknya sama. Kekuatan Yang Qin tidak terbatas, tetapi setelah meninggalkan Hetu Luoshu, dia dengan cepat melemah, dan dengan cepat menjadi kekuatan orang kuat di alam para dewa. Apakah itu tidak berpengaruh pada binatang berdarah itu? Yang Qin tidak dapat membantunya lagi. Tetapi saat ini ada lebih banyak binatang berdarah daripada sebelumnya, dan Murong Yu hampir tidak dapat menahannya. Brengsek, aku akan membunuh kalian semua. Murong Yu tiba-tiba meraung, dan Hetu Luoshu langsung melesat masuk, menutupi langit, lalu semuanya terbuka dan diselimuti dengan ganas pada saat yang bersamaan. Chaos Divine Veins terbakar hebat, dan Murong Yu langsung meminjam kekuatan Yang Qin. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari Hetu Luoshu, dan langsung menyelimuti monster darah di sekitar Murong Yu. Wus, wus, wus. Monster darah ini sama sekali tidak waspada, mereka bahkan belum bereaksi, mereka telah tersedot ke dalam dunia Hetu Luoshu. Bunuh. Melihat monster darah tersedot ke dalam buku Hetu Luo, Yang Qin langsung berteriak pelan dan menembak. Di sini, kekuatan monster darah itu menjadi lemah. Yang Qin menamparnya, dan puluhan monster kuat meledak menjadi awan darah. Kekuatan orang-orang di alam dewa sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, Si Tu Xuan terkejut. Sebenarnya, tidak semudah itu bahkan bagi Kuaso Sage tingkat 10 yang ingin membunuh monster berdarah di alam tanpa tanding. Yang Qin begitu kuat karena dia berada di dunia Hetu Luoshu. Monster-monster ini ditekan ketika Murong Yu mengumpulkan mereka ke Hetu Luoshu. Oleh karena itu, Yang Qin akan dengan mudah membunuh mereka. Ada apa? Dia membawa semua monster berdarah ke dalam artefak suci. Apakah dia tidak takut artefak suci akan meledak? Melihat perilaku Murong Yu, orang-orang di dataran tinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun artefak suci itu kuat, jika ada banyak orang kuat yang menghancurkannya, artefak suci itu akan tetap mudah meledak. Selain itu, memanipulasi instrumen magis untuk mengendalikan monster berdarah itu juga membutuhkan banyak kekuatan. Kekuatan orang ini tampaknya tidak ada habisnya, dan tidak ada habisnya. Ini benar-benar tidak normal. Setelah mengumpulkan puluhan monster berdarah dalam sekejap, Murong Yu akhirnya menghela napas lega, tetapi masih ada banyak monster berdarah di sekitarnya. Namun, Murong Yu tidak takut lagi. Dia baru saja membuka Hetu Luoshu dan menyerapnya dengan panik. Pada saat yang sama, dia telah memperluas sosoknya, menghantam jalan lagi, dan melesat ke arah depan. Siapa yang tahu berapa banyak monster di sini? Dia tidak datang untuk membunuh binatang buas berdarah itu. Selain itu, akan menjadi tragedi jika itu memprovokasi binatang buas berdarah di alam barang-barang suci. Serangan mendadak Murong Yu mengejutkan para monster berdarah itu. Namun, monster-monster yang dekat dengan Hetu Luoshu itu langsung dikumpulkan oleh Murong Yu ke dunia Hetu Luoshu.
Begitu memasuki Hetuluoshu, monster-monster berdarah yang menguasai raja di sini berubah menjadi semut dan langsung dibunuh oleh Yang Qin. Namun, setelah memanfaatkan kesempatan ini, Murong Yu membuka sosoknya, dan setelah berlari liar, ia berhasil menerobos jalan setapak dan tiba di dataran tinggi. Raungan, raungan, raungan. Kepala-kepala monster berdarah itu terus-menerus muncul dari danau darah, dan bahkan naik ke udara, mengambang di kehampaan. Ia menatap Su Hao dengan tatapan membunuh. Satu persatu tidak sabar untuk segera menyerang dan membunuh Murong Yu. Namun, tampaknya ada aturan tertentu di sini, monster berdarah dapat menyerang orang yang lewat di jalan setapak, tetapi mereka tidak dapat menyerang orang di dataran tinggi. Faktanya, monster berdarah sangat agresif, dan begitu mereka menyadari bahwa mereka telah menyerbu wilayah tersebut, mereka akan melancarkan serangan balik yang sangat brutal. Namun, ia tidak dapat meninggalkan danau darah itu. Hal yang sama berlaku untuk binatang buas darah di danau darah di luar, dan hal yang sama berlaku untuk binatang buas darah di Huangxin. Oleh karena itu, binatang buas darah ini terus-menerus meraung ke arah Murong Yu. Dengan sebuah pikiran, Si Tu Xuan dan Yang Qin dilepaskan oleh Murong Yu. Apakah kita benar-benar lolos? Setelah keluar, Si Tu Xuan segera berseru, ekspresinya penuh kegembiraan. Namun, Yang Qin tidak merasakan apa-apa. Baginya, sebenarnya tidak ada tujuan untuk masuk ke sini. Oleh karena itu, secara alami tidak akan ada kejutan. Jangan terlalu senang, siapa tahu ada level yang lebih mengerikan menunggumu. Murong Yu melirik Si Tu Xuan dan berkata dengan ringan. Warna kegembiraan di wajah Si Tu Xuan tiba-tiba berhenti, dan dia melotot ke arah Murong Yu, dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa memukulku, tolong buat aku bahagia dulu. Murong Yu mengangkat bahu, baiklah, kalau begitu kamu senang tinggal di sini. Ayo pergi dulu. Setelah itu, Murong Yu berbalik dan berjalan maju. Yang Qin mengikutinya dari dekat, dan meskipun Si Tu Xuan sedikit tidak senang, dia tetap mengikutinya. Jika dia tidak mengikuti Murong Yu, dia tidak akan bisa masuk lebih dalam sendiri. Selain itu, tidak mungkin untuk kembali. Ini adalah dataran tinggi ketiga, yang jelas jauh lebih kecil dari dua dataran tinggi sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk bertemu seseorang yang datang ke sini selangkah lebih dulu dari mereka. Ribuan, kurang dari 10.000. Ketika melihat orang-orang ini, Murong Yu tidak bisa menahan sedikit kerutan. Karena ada ratusan ribu orang di benua kedua sebelumnya. Dengan kata lain, hanya beberapa dari ratusan ribu yang berhasil melewati jalan setapak. Tingkat kelulusan 1%. Melihat kedatangan Murong Yu dan ketiga orang itu, orang-orang itu juga menatap mereka dengan heran, tetapi mereka hanya melihat sekeliling dan menoleh. Mengapa ketiga Murong Yu bisa datang ke sini? Mereka tidak tertarik untuk mengetahuinya. Yang mereka minati adalah bagaimana cara menuju dataran tinggi di seberangnya, yaitu dataran tinggi keempat. Dalam legenda, hanya ada 4 dataran tinggi di kedalaman tambang kristal darah. 3 dataran tinggi pertama tidak berbahaya, tetapi dataran tinggi keempat sangat berbahaya. Baik bunga kristal darah maupun jiwa darah abadi mungkin ada di blok keempat. Di atas dataran tinggi, Si Tu Xuan berkata di telinga Murong Yu. Murong Yu melihat ke sana. Tidak ada jalan setapak seperti jalan setapak di antara kedua dataran tinggi itu. Mengenai apakah ada jembatan, dia tidak tahu. Namun, dataran tinggi di sisi seberangnya diselimuti oleh kabut berdarah, dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa lingkungan di dalamnya. Tidak ada jalan setapak, tidak ada jembatan, bagaimana kita bisa sampai di sana? Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba mengumpat, tampak sangat kesal. Pasti ada cara lain untuk melewati danau darah sialan ini, tapi kita belum menemukannya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Jarak antara kedua dataran tinggi itu tidak terlalu jauh, sekitar 100.000 mil. Jarak ini sama sekali bukan jarak bagi mereka. Terutama di alam dewa, itu tidak lebih. Tapi di sini seperti jurang, sulit dijembatani. Bukan hanya karena masalah binatang berdarah, tetapi juga karena masalah darah di danau darah. Binatang berdarah, mereka hampir tidak bisa melawan. Tetapi jika terkontaminasi dengan darah itu, mustahil untuk melawan. Ini berlaku bahkan untuk yang kuat di alam produk istimewa. Karena mereka semua secara pribadi telah mengalami kengerian darah di danau darah.
Seperti Murong Yu, mereka berdua dengan paksa menerobos jalan itu. Di antara mereka, sejumlah kecil orang terbunuh oleh binatang berdarah itu. Tetapi sebagian besar orang yang meninggal langsung dimusnahkan oleh darah danau darah. Oleh karena itu, ketika mereka melihat danau darah, mereka ketakutan, dan mereka tidak berani terlalu dekat. Murong Yu, aku pernah mendengar dari buku-buku kuno bahwa jika kau ingin mencapai dataran tinggi terakhir, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Situ Xuan berkata kepada Murong Yu melalui transmisi suara. Murong Yu sedikit mengernyit, maksudmu kau hanya bisa terbang. Situ Xuan mengangguk, aku khawatir begitulah. Auzu.com. Murong Yu mengira dia tidak bisa menahan kekuatan darah di danau darah. Dan ada begitu banyak binatang buas darah. Jika rohnya dapat meluas ke dataran tinggi yang berlawanan, dia dapat berteleportasi secara langsung. Tentu saja, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil berteleportasi, mungkin binatang buas darah atau kekuatan lain menjatuhkan mereka dari kehampaan tepat sebelum mereka dievakuasi. Begitu dia muncul, dia akan menghadapi dampak dari binatang buas berdarah dan gelombang darah. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Hetu Luoshu seharusnya bisa menahan darahnya. Murong Yu menghubungi Hetu dalam benaknya. Tentu, kamu ingin memasuki Hetu Luoshu, lalu langsung pergi. Hetu bertanya dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, hanya ada cara ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa melewatinya. Ini bukan tidak mungkin, tetapi jika kamu berada di Hetu Luoshu, kamu sama sekali tidak bisa menyerang bagian luar. Begitu binatang buas berdarah itu menghancurkan kehampaan, Hetu Luoshu mungkin akan terdorong ke ruang yang bergejolak. Mengenai apakah kamu ingin melakukan ini, kamu masih harus melihat apa maksudmu. Setelah Hetu mengatakan hasil terburuk, dia menyerahkan keputusan itu kepada Murong Yu. Jika ada bunga kristal darah dan jiwa darah abadi di dataran tinggi keempat, kita akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Selain itu, hati Huang harus dihancurkan, dan dataran tinggi keempat harus dilewati. Wajah Murong Yu serius, mengerang. Kalian berdua sudah di sini, aku akan melihatnya. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu memutuskan untuk pergi ke dataran tinggi keempat. Namun, dia tidak ingin Situ Xuan dan Yang Qin mengambil risiko bersamanya. Yang mulia, aku tidak akan tinggal di sini. Yang Qin langsung berkata dengan suara yang dalam. Jangan tinggalkan aku di sini. Jika kau mati, aku tidak akan bisa pergi kemanapun. Mengapa tidak pergi berpetualang bersama? Situ Xuan melotot ke arah Murong Yu dan berkata sambil mencibir. Baiklah, tetapi kau tidak bisa menyalahkanku jika terjadi sesuatu yang salah. Murong Yu menghela napas, melambaikan tangan besar, dan Yang Qin menghilang ke tanah. Yang Qin, kau tidak perlu mengambil tindakan nanti, kau hanya perlu meminjamkanku kekuatan. Suara rendah Murong Yu terdengar di telinga Yang Qin, dan pada saat yang sama, dia telah mengorbankan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu berubah menjadi sepotong baju besi yang menutupi tubuh Murong Yu, hanya sepasang mata yang terlihat. Pada saat yang sama, Qiankun Yin Yang Ding juga tertangkap di tangannya. Murong Yu ingin menggunakan dua harta yang menentang surga ini untuk melawan darah danau darah, tetapi dia tidak memasuki buku Hetu Luo. Wus, wus, wus. Tepat ketika Murong Yu siap dan ingin menerobosnya, beberapa sosok melesat dari belakang. Sungguh napas yang kuat. Murong Yu merasakan jantungnya berat untuk beberapa saat. Napas tekanan datang, dan dia merasa seolah-olah dia digantung di atas kepalanya oleh gunung suci yang besar, dan tekanannya sangat besar. Menoleh dan melihat ke atas, dia melihat dua pria dan seorang wanita sudah muncul tidak jauh di belakangnya. Murong Yu merasa berat, dan tekanan seperti gunung suci menggantung kepalanya dari mereka. Alam suci, jantung Murong Yu sedikit bergetar. Namun di tengah kerumunan itu, seorang pria kuat yang sudah memiliki ladang produk-produk indah berseru. Pada saat ini, semua orang, termasuk Murong Yu, tampaknya tertekan. Terutama orang-orang kuat di dunia gurun itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di tubuh mereka, dan jiwa mereka semakin gemetar, dan mereka memiliki ide untuk berlutut dan mengklaim pengadilan. Untuk sementara waktu, mata semua orang terfokus pada ketiga orang ini. Murong Yu juga melihat ketiga orang ini. Tidak ada yang istimewa dari mereka bertiga,
mereka termasuk jenis yang tidak mencolok di antara orang banyak. Tetapi melihatnya, mereka bertiga tampak seperti gunung suci yang berdiri di antara para dewa. Gunung-gunung tinggi berdiri, kekuatannya kuat, dan itu mengejutkan surga dan dunia. Mereka hanya berdiri di tempat, tetapi kekosongan di sekitar mereka penuh dengan riak. Tampaknya kekosongan itu tidak dapat menahan kekuatan mereka dan mungkin akan hancur oleh mereka kapan saja. Jika mereka ingin bergerak, satu pukulan dapat menghancurkan kekosongan itu. Kuat, sangat kuat. Mu membuat rasa bahaya yang kuat di hati itu. Dia merasa bahwa jika salah satu dari mereka bertiga menyerangnya, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun karena ngeri. Kekuatan yang terkandung dalam ketiganya terlalu mengerikan, lebih kuat daripada artefak suci. Bagaimanapun, artefak itu hanyalah benda mati, bahkan jika ada roh artefak. Para dewa yang telah mencapai ranah produk suci dalam daging mereka sebenarnya adalah artefak suci yang hidup. Tidak kurang dari tubuh fisik artefak suci, tidak kurang dari kekuatan artefak suci, itu pasti keberadaan yang dominan. Bahkan jika mereka hanya di ranah cuaca, di ranah dewa, kekuatan mereka telah mencapai tingkat orang bijak semu. Dan jika ranah mereka mencapai ranah orang bijak semu, tidak mudah bagi mereka untuk membunuh mereka bahkan jika mereka adalah orang bijak semu tingkat ke-10, itu bahkan mustahil. Suara yang kin terdengar di telinga Murongyu, sedikit serius. Yang kuat di ranah barang suci, ranah kultivasi telah mencapai ranah cuaca. Ada dua ranah kultivasi yang lebih kuat daripada yang ada di ranah produk tak tertandingi. Mendengar ini, Murongyu diam-diam terkejut. Karena, jika kekuatannya juga dapat mencapai ranah kelas tak tertandingi, setelah keluar dari ranah dewa, ia dapat mengeraskan pembangkit tenaga listrik ranah kuasa Sage. Tiga kekuatan super dari alam Seinreng hanya berdiri di tempat seperti ini, mata mereka menyapu wajah Murongyu dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Setiap kali mereka bersentuhan dengan tatapan ketiga orang ini, tatapan orang lain tidak bisa tidak mengalihkan, atau hanya menundukkan kepala. Mereka tidak berani terlalu banyak bersentuhan dengan yang kuat di level ini. Mata ketiga orang itu tampaknya memiliki kekuatan khusus. Jika mereka telah bersentuhan untuk waktu yang lama, mereka akan berlutut dan menyerah karena takut tidak dapat mengendalikan diri. Tidak ada yang mau menjadi abdi dalam atau budak orang lain. Murongyu juga menundukkan kepalanya, tidak takut bahwa dia akan memiliki ide untuk menyerahkan ketiga orang ini. Sebenarnya, dia sangat kesal di dalam hatinya. Karena mata ketiga orang itu sangat acuh tak acuh, menatap mereka seperti melihat sekelompok semut. Siapapun yang tidak dikenali oleh orang lain, tetapi dipandang sebagai semut, akan merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Sebenarnya, Murongyu juga menganggap banyak orang sebagai semut, dan orang-orang itu sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Namun, menganggap orang lain sebagai semut adalah satu hal, dan dianggap semut oleh orang lain adalah hal lain. Namun, pembangkit tenaga alam Seingrade jauh lebih kuat darinya, dan bahkan jika dia merasa tidak senang, dia hanya bisa menekannya. Kalau tidak, bisakah dia tetap membunuh mereka? Belum lagi bahwa Murongyu tidak memiliki kemampuan itu sekarang, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan segera melakukannya. Hahaha, semoga kita belum terlambat. Pada saat Murongyu menundukkan kepalanya, tawa yang hangat datang. Segera, sesosok terbang dari kejauhan. Tidak butuh waktu lama bagi seorang lelaki tua berpakaian abu-abu untuk datang dan berdiri di samping super dari tiga barang suci asli. Itu kakek Lile dari suku Qingyang kita. Dalam buku Hetuluo, Situ Suan tiba-tiba menjadi bersemangat. Pembangkit tenaga alam suci dari suku Qingyang. Murongyu tersenyum tipis, Situ Suan, sekarang orang kuat dari sukumu juga telah datang. Dengan kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk melindungimu, kau harus pergi bersamanya. Setelah mengatakan itu, Murongyu hendak melepaskan Situ Suan dari Hetuluosu. Tidak, kau berani melepaskanku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Situ Suan langsung berteriak. Meskipun Lile kuat, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Situ Suan. Namun Situ Suan tidak mau keluar, karena dia pikir lebih menyenangkan berada di sekitar Murongyu. Murongyu terkejut, dan tangan Situ Suan menjentikkan. Bagaimanapun, Situ Suan tidak dilepaskan olehnya. Orang kuat dari sukumu ada di sini, mengapa kau masih mengandalkanku? Murongyu tidak berdaya. Hehe,
lebih menarik untuk mengikutimu, aku tidak akan terlambat untuk kembali setelah aku meninggalkan tambang kristal darah. Situ Xuan berkata sambil tersenyum. Wus, wus, wus. Saat mereka berbicara, satu demi satu tubuh terus-menerus menerobos udara dari kejauhan. Dan setiap kali seseorang datang, hati Murong Yu menjadi sangat sedih. Pada akhirnya, hati Murong Yu tenggelam ke dasar, tidak ada harapan. Puluhan pembangkit tenaga listrik di ranah barang suci. Kekuatan Murong Yu sangat kuat, bahkan di ranah produk tak tertandingi, dia juga merupakan eksistensi teratas. Namun, itu tidak sebanding dengan kekuatan super dari alam produk suci. Dengan begitu banyak kekuatan super di ranah Saint Stage, bahkan jika benar-benar ada bunga kristal darah dan jiwa darah abadi, mereka tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Haha, apa yang kalian semua lakukan di sini? Karena kalian tidak ingin pergi, maka aku akan pergi dulu. Lile tiba-tiba tertawa, lalu melompat ke udara dan bergegas menuju dataran tinggi keempat. Ketika Lile berdiri dari tanah, ada juga beberapa pria kuat dari ranah Saint Grade melompat ke udara dan bergegas menuju dataran tinggi keempat. Dalam sekejap, mereka bergegas ke danau darah. Tiba-tiba, monster berdarah terus-menerus menyerbu dari danau darah, menyerbu ke arah kekuatan super ini. Pada saat yang sama, gelombang darah membubung ke langit, memusnahkan Xiang Lile dan yang lainnya. Lile tertawa keras, meninju, dan langsung menghantam monster berdarah di alam keabadian yang menyerbu. Dengan suara, bang, monster berdarah itu tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Namun, setelah Lile Hong membunuh monster berdarah itu, gelombang puluhan ribu darah menyelimuti kepala dan wajahnya. Lile tertawa, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi yang kuat dan menyilaukan. Pada saat yang sama, dia melakukan serangkaian tembakan dengan kedua tangannya. Boom, boom, boom. Gelombang kekuatan yang mengerikan keluar, semuanya dibombardir dan dibunuh oleh gelombang darah itu. Meskipun darah itu mengerikan, itu dapat memusnahkan yang kuat di alam kepunahan. Namun sebelum dia mendekati sisi Lile, dia diledakkan oleh Lile. Mengambil kesempatan itu, Lile terus melangkah dan bergegas ke danau darah. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk orang lain. Meskipun binatang buas darah dan gelombang darah sedikit menghalangi mereka untuk melewati area ini dengan cepat, mereka tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam proses ini, puluhan seniman bela diri di ranah barang suci semuanya membubung ke langit dan bergegas ke danau darah. Tiba-tiba, binatang buas darah dan gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, dengan panik memusnahkan para prajurit yang berada di ranah barang suci ini. Auzu.com. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak agak besar, dan binatang buas darah dan gelombang darah itu tidak dapat membantu para pembangkit tenaga listrik di peringkat suci. Murong Yu dan yang lainnya hanya melihat bahwa Lile dan yang lainnya telah dengan cepat mendekati benua keempat. Binatang buas darah yang mengerikan, gelombang darah yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang di benua ketiga berubah drastis. Jika mereka bergegas lewat, mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Tampaknya mereka tidak dapat bergegas ke benua keempat. Raungan, raungan, raungan. Tiba-tiba, serangkaian raungan mengerikan datang dari kedalaman danau darah. Suara itu sangat menakutkan, dan sekelompok besar orang di benua ketiga langsung terguncang dan jatuh ke tanah. Bahkan Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setelah raungan yang mengerikan itu, seekor binatang buas darah besar yang panjangnya mencapai ratusan mil melesat keluar dengan ganas dari kedalaman danau darah. Begitu muncul, roh jahat yang mengerikan menyerbu ke arah wajahnya, yang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada binatang buas berdarah di alam kualitas tiada taraf. Bahkan orang-orang di benua ketiga yang napasnya sudah terguncang menyemburkan darah dengan liar. Binatang buas berdarah dari produk suci. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam, memperlihatkan dua kelompok cahaya yang cemerlang. Dentuman, dentuman, dentuman. Setelah binatang buas berdarah di alam produk suci muncul, satu persatu, ras manusia kuat yang telah terkunci di alam produk suci dimusnahkan. Begitu pembangkit tenaga listrik alam Saint Grade bersaing, kekosongan di sekitar mereka terus-menerus hancur, dan bahkan turbulensi spasial pun dipukul habis. Dampak yang mengerikan menyapu ke segala arah,
dan binatang buas berdarah di alam tak tertandingi segera terpengaruh, dan mereka dibombardir dan meledak satu persatu. Bahkan gelombang darah itu tidak bisa mendekatinya, dan mereka dibombardir dan dihancurkan sebelum mereka mendekat. Orang-orang di jalan ketiga terus mundur, dan beberapa orang terus-menerus terkejut dan menyemburkan darah. Untungnya, ini adalah dunia yang tandus. Jika para ahli tingkat sage semu bertarung satu sama lain di dunia, kekosongan ratusan juta mil akan hancur, dan orang-orang di tanah ketiga takut bahwa mereka akan dimusnahkan sejak lama. Murong Yu tidak mundur, tetapi berdiri di tempat seperti gunung. Pertempuran sengit sedang berkecamuk. Kedua belah pihak bertarung habis-habisan. Tetapi Murong Yu tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, binatang buas darah pasti akan memenangkan kemenangan terakhir. Karena pasti ada lebih banyak binatang buas darah di bawah danau darah. Begitu binatang buas darah itu keluar, lusinan ras manusia alam suci itu tidak akan menjadi lawan sama sekali. Jelas, puluhan manusia suci di alam manusia juga mengetahui hal ini. Karena mereka bertarung dan bergerak maju, dengan cepat dan perlahan mendekati benua keempat. Pada saat ini, selain dari para manusia kuat dan monster di alam Seinreng yang sedang bertarung, ada juga gelombang darah yang terus-menerus membubung ke langit, tetapi binatang buas darah di alam Pierreng semuanya terdiam. Kali ini, Murong Yu tiba-tiba berteriak dalam hatinya. Kemudian, sayap malaikat muncul di punggungnya. Saat hatinya bergerak, sayap malaikat itu dengan cepat mengepak. Murong Yu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat, bergegas menuju benua keempat. Dalam buku Hetu Luo, urat nadi Dewa Kekacauan terbakar dengan gila-gilaan, dan kekuatan yang Qin dipinjam langsung oleh Murong Yu. Tiba-tiba, Hetu Luoshu mengirimkan semburan cahaya Dewa Kuning Tanah, menutupi seluruh tubuh Murong Yu di dalamnya. Dan Qian Kun Yin Yang Ding dikorbankan olehnya, digantung di atas kepalanya, dan jatuh untuk memasukkannya ke dalam api yang kacau. Namun, Murong Yu malah menambah kecepatannya hingga ekstrim, bergegas menuju benua keempat dengan panik. Murong Yu langsung menyerbu ke area tempat kedua belah pihak bertarung. Tiba-tiba, terjadi benturan yang mengerikan, dan kekuatan yang dihasilkan terus meledak, mencoba mencekik Murong Yu. Yin dan Yang Ding dari alam semesta berputar perlahan, dan api kekacauan menyembur keluar terus-menerus. Tiba-tiba, gelombang kejut dan kekuatan itu dimusnahkan satu demi satu. Dan Murong Yu mengambil kesempatan untuk menghancurkan segalanya dan langsung menuju benua keempat. Raungan. Hal pertama yang bereaksi bukanlah pembangkit tenaga manusia, tetapi binatang buas berdarah. Binatang buas berdarah itu meraung dan bergegas keluar dari danau darah, menyerbu ke arah Murong Yu. Murong Yu sama sekali tidak berani menjerat binatang buas berdarah ini. Jika dia ditatap oleh binatang buas berdarah tingkat suci, maka dia akan menjadi tragedi. Oleh karena itu, sosoknya terus berlari kencang ke atas atau ke bawah, atau ke kiri atau ke kanan dalam kehampaan, menghindari pertarungan dengan binatang buas berdarah itu. Anak baik, sangat licik. Aku meremehkanmu. Pada saat ini, ras manusia yang kuat bereaksi. Tiba-tiba, Murong Yu mengeluarkan lolongan panjang seperti naga. Di bawah sosok yang berkelap-kelip, Murong Yu telah melewati rintangan dan berdiri di benua keempat. Sekarang, sebagai gantinya, ia menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di benua keempat. Anak laki-laki itu berterima kasih kepada semua senior lagi. Murong Yu tertawa, berterima kasih padanya, lalu memperluas kecepatannya dan melesat menuju kedalaman. Sementara orang-orang itu masih bertarung, tentu saja ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bunga kristal darah dan jiwa darah abadi. Melihat pemandangan ini, semua orang saling memandang. Banyak orang di alam benda-benda suci umat manusia marah, dan Murong Yu telah memanfaatkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, orang-orang di benua ketiga itu tampak iri, dan bahkan beberapa orang sudah siap untuk bergerak, ingin belajar dari Murong Yu.